Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian mau membuat dari air lerih. Ini air lerih, contoh air lerih. Air beras ya? Ya, CB. Ya, air cucian beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Nufrisal selaku mentor di Kementan soal Uplen. Yang kami hormati Bapak Ansar selaku penemu biosaka yang terkenal. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu PPL dan mungkin ada kepala dinas dan semacamnya dan staf-stafnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang mana kita bisa bertemu, bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan dulu, mungkin sebagian ada yang tidak tahu nama saya. Nama KTP saya Junaidi. Kalau di media sosial biasa disebut Aba Junaidi Syahid, baik itu di Facebook ataupun di YouTube. Sebenarnya nama Aba itu adalah tambahan dari guru saya ketika saya nyantri di Pondok Pesantren Sumber Bunga, Sletreng, Kapongan Situbondo. Diberi tambahan Aba, dan nama Syahid itu nama ayah saya. Saya bertani sejak tahun 1994. Tentunya pada waktu itu bertani konvensional, dan pada saat itu tanah dan lokasi itu masih stabil, artinya ada hama, ada predator. Jadi predator sebangsa burung, katakanlah seperti burung cendet, itu masih banyak. Jadi ketika burung masih banyak, apa yang menjadi keluhan kita, hama seperti walang itu bisa dimakan oleh burung cendet. Yang mana sekarang ini kalau di Situbondo itu sudah habis sudah. Burung cendet itu sudah musnah di sawah-sawah, tidak ada lagi kicau bunyinya, cuman yang ada di rumah-rumah. Sehingga apa yang terjadi, keseimbangan alam itu sudah tidak terjaga lagi. Hama semakin membludak. Lah, anehnya, kenapa burung cendet ketika diburu kok bisa hilang, kok bisa musnah, sementara hama semakin diracun, semakin bermacam bahan aktif yang dispraykan kepada tanaman, kok semakin membludak. Ini yang menjadi pertanyaan dalam pikiran saya, kenapa kok beda? Burung ketika diburu berarti sudah hilang musnah, sementara hama ini semakin diracun, malah 4 hari seminggu kemudian membludak lagi. Nah, ini yang menjadi motivasi untuk saya beralih pada tanaman organik. Belajar bagaimana cara bertani organik, bagaimana cara membuat VOC, bagaimana cara membuat pestisida nabati, ataupun seperti PGBR. Nah, pada saat 2016 dan sekitar 17, artinya saya membuat PGBR. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tahu bagaimana cara membuat PGBR, itu gampang sekali. Dan pada waktu itu yang seharusnya membuat PGBR itu
aerob, artinya ada udara pakai aerator ataupun diaduk-aduk. Sementara waktu itu saya lupa untuk mengaduk-aduk PGPR saya itu, dan sebulan kemudian maka muncullah jamur ini. Sebenarnya sebelumnya tidak mempunyai nama, cuman saya tanyakan pada senior saya bahwa jamur ini sangat merugikan katanya. Ini masuk jamur patogen, segera buang biar tidak menjadi momok bagi tanaman yang diaplikasikan oleh PGPR ini. Karena banyaknya orang yang menyuruh untuk membuang, terpaksa saya buang jamurnya. Dan cuman cairan ini yang saya pertahankan, saya uji cobakan pada tembakau. Kebetulan di daerah saya itu biasa tanam tembakau dan cabai di Tumbang Sari, dan pada waktu itu kena layu fusarium. Alhamdulillah, seminggu kemudian tembakau yang layu ini segar lagi, sembuh total, bahkan menyamai tembakau yang sehat, bisa menyusul. Lah, timbul pertanyaan saya, kenapa ini katanya patogen, kok bagus ke tanaman? Lah, beberapa hari kemudian saya coba di kelompok tani kami, saya aplikasikan pada tomat, yang satu petak itu bagus dan satu petaknya itu kerdil. Dan alhamdulillah 1 minggu kemudian begitu. Artinya yang kerdil ini bisa menyamai yang sehat. Beberapa kali saya uji coba pada beberapa tanaman, baik itu tanaman horti ataupun tanaman pangan, dan akhirnya cairan itu habis. Saya coba lagi, berarti ini jamur yang saya buang kemarin itu ternyata bagus. Lah, karena bagusnya ingin punya lagi, saya uji coba membuat ramuan PGPR seperti yang kemarin saya buat. Sampai 3 tahun saya tidak menghasilkan jamur itu. Artinya saya penantian, menunggu-nunggu jamur yang ajaib itu sampai 3 tahun. Alhamdulillah pada tahun 2019, kebetulan saya ada hajatan di rumah, sehingga banyak sekali air leri yang saya tampung di dalam tong. Secara kebetulan muncullah jamur yang seperti tahun 2017. Saya begitu gembira, ternyata ini jamur seperti dulu. Ini dipelihara sama saya. Alhamdulillah banyak dan saya kembangkan. Dan kebetulan pada waktu itu saya juga aplikasikan pada beberapa tanaman, ternyata sama seperti pada tahun 2017. Ini Jakaba ini sebenarnya nama spontanitas. Saya mikir pada waktu akan syuting, itu jamur, sebangsa jamur, untuk mendapatkan untung-untungan. Artinya harus ada keberuntungan. Karena bayangkan 3 tahun saya menunggu. Lalu ketika diaplikasikan pada tanaman, maka tanaman itu akan abadi. Artinya yang seharusnya mati tidak mati. Jadi saya asumsikan itu abadi. Jadi jamur keberuntungan abadi, dan saya singkat Jakaba. Lah itu awal mula Jakaba. Nama Jakaba spontanitas, tidak saya karang-karang, dan juga alhamdulillah ternyata manfaat Jakaba juga dimanfaatkan oleh petani-petani Indonesia. Soal masalah cara pembuatannya ini gampang sekali. Jadi sebenarnya Jakaba ini bisa tumbuh di tempat apa saja, artinya di media apa saja, baik itu daun-daunan, batang pohon, ataupun buah-buahan, itu bisa. Cuman kalau saya pribadi untuk mempercepat supaya gampang mengajari di beberapa tempat untuk belajar bagaimana cara membuat Jakaba, saya cuman menggunakan air leri ataupun dedak, karena di sana ada karbohidrat. Nah, jadi cuman itu, menggunakan dedak ataupun air leri,
dibiarkan begitu saja, ditutup pakai kain supaya aerob, artinya supaya ada udara keluar masuk. Dia kalau beruntung, lagi-lagi kalau beruntung, kalau belum menggunakan isolat, ya kalau untung mendapatkan jakaba, kalau tidak, ya tidak. Itu jakaba itu memang seperti itu. Lain menggunakan isolat. Kalau menggunakan isolat, apapun tempatnya, apapun medianya, dia akan tumbuh. Akan cepat tumbuh, bahkan 10 hari itu akan tumbuh berkembang pesat. Sehingga apa yang menjadi medianya dia akan diurai oleh jakaba dan akan dijadikan nutrisi ataupun unsur hara baik makro ataupun mikro. Mungkin ini dijelaskan waktu nanti. Panjang lebar nanti akan dijelaskan pada saat praktek. Ke meja. Di sini saja. Bapak Ibu sekalian, sebentar nanti pagi-pagi. Oh, masih ada Pak sampai sebelahnya. Langsung Pak Abah. Langsung. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian mau membuat dari air leri. Ini air leri, contoh air leri. Air beras ya? Ya, CB. Ya, air cucian beras. Nah, misalnya mau membuat dari air cucian beras. Cucian ke-1, ke-2, ke-3 itu masih bisa. Bisa ditampung. Nah, kalau cara seperti tadi, misalnya mau memancing dari awal, ya cukup seperti ini saja. Mana kain barusan? Gampang sekali. Jadi air leri seperti ini dibiarkan, jangan diaduk-aduk atau jangan langsung jangan digerak-gerakkan, pakai kain. Iya, ikat pakai karet biar tidak ada serangga masuk, lalat kecil masuk, jangan sampai masuk, karena kalau masuk dia akan ditumbuhi belatung. Itu tujuannya. Jadi dia kalau menggunakan kain maka udara itu keluar masuk. Ya, ada keluar masuknya. Ya, 1 bulan kemudian ini bisa dilihat untung atau tidak. Untung atau tidak. Beda halnya dengan menggunakan misalnya pakai biang. Misalnya, Kalau biang misalnya seperti ini biang jakaba. Memang ini agak bau karena tertutup. Mulai kemarin tertutup, memang bau. Tapi kalau caranya seperti tadi, ditutup menggunakan kain, karena udara akan keluar masuk, sehingga ini tidak akan berbau. Ini cukup segini saja sudah bisa. Masukkan saja, tinggal tutup, nunggu 1 minggu ini akan berjadi. Media tumbuhnya. Nah, untuk bisa diaplikasikan pada tanaman, ya saya sarankan paling bagus nunggu 1 bulan. Jadi fermentasi 1 bulan ini sudah bisa diaplikasikan. Misalnya keburu mau aplikasi, misalnya setengah bulan juga bisa. Dosis 200 sampai 400 ml per tangki spray. 16 liter itu ya? Iya. Kocor bisa. Kalau kocor 1:10. Ya bisa lebih pekat kalau. Nah, kalau kenapa? Beda-beda. Biasanya kalau cabai itu hanya 400, paling tinggi. Kalau padi jagung itu kuat dengan dosis tinggi, bisa setengah liter bisa. kalau untuk seperti kopi, Spray maksudnya? Spray. Iya spray, kan spray kan? Di spray. Yang saya mau tanyakan spray. Spray atau kocor? penggunaannya berapa dosisnya? Iya dosis spray maksudnya. Ya,
Spray. Ya 400 itu, 400 ml per tangki. Itu sebenarnya standarnya ya Pak. Nanti misalnya kurang greng, bisa ditambah nggak apa-apa. Karena penggunaannya tergantung sampean kebiasaannya nyepraynya tuh berapa. 1 minggu sekali nggak apa-apa. Atau misalnya nyepray 1 bulan sekali nggak apa-apa. Jadi apa yang menjadi kebiasaan di rumah, misalnya 1 bulan sekali, ya 1 bulan sekali. 1 minggu sekali nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi ini proses pembuatan kurang lebih 1 bulan bisa langsung aplikasikan. Dari cairannya saja, cukup cairannya saja. Dipakai airnya aja Pak. Iya. Untuk sayuran, dosis untuk sayuran. Sayuran untuk spray tetap paling tinggi 400 ml. Sudah kami uji ya. Nah, untuk kocor 1:10. 1 liter banding 10 liter. Ya. Pak, kalau ini dosisnya kelebihan ada pengaruh nggak pada Jelas ada pengaruh. Biasanya daun mengkerut. Makanya paling idealnya lah 400 ml. Perbandingannya berapa? 1 kali berapa? Kalau untuk ngocor 1:10. Pak, kalau tadi pakai dedap berapa Terserah wadahnya. Misalnya wadah ini kapasitas 10 liter. Ya jangan sampai penuh, sisakan sedikit, berarti sekitar 8 liter. Seperti itu. Ya, volume ini. Pak, ini untuk tadi ada dedap. berapa kilo? Nah, kalau dedak itu 1:10 atau 15 bisa. Satunya itu 1 kilo atau 1 kilo maksudnya. 1 kilo berarti 15 liter air. Untuk makanannya Pak? Untuk makanannya. Sebenarnya semakin pekat semakin bagus sebenarnya. Jika susah dapat HCB yaitu beras, ada beras yang tidak lagi digunakan di rumah, bisa langsung taruh di air. Pasti jadi. Yang penting pakai biang. Ini beras. Pasti jadi. Langsung beras. Pasti jadi. Tapi kalau dipastikan lagi wadah itu bukan bekas oli, Campur beras. bekas solar, Tepung. tutupnya Bisa. jangan ditutup rapat. Gula ya Mas? Kain Nggak perlu. karung yang Tidak perlu. bisa pasti jadi. Diberi nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak diberi nggak apa-apa. Langsung aja daya simpannya. Daya simpannya waktu sudah jadi. Pokoknya selama dia masih hidup mungkin ya. Enggak, misalnya mau disimpan, kalau sudah jadi seperti ini,